Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Zahwa Amalia Febriana, biasa dipanggil dengan sebutan Zahwa. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Terbuka UPBJJ Semarang, dan NIM saya adalah 860005324. Oke baik, dalam video kali ini atau dalam vlog ini saya akan membahas mengenai tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila dimulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga hingga peristiwa PPKI. Jadi teman-teman, proses berdirinya atau pembentukan Pancasila itu lahir pada tanggal 29 April tahun 1945 yang didirikan oleh Jepang. Tugas utamanya adalah untuk menyelidiki dan juga mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Langkah ini adalah langkah penting bagi proses pembentukan identitas bangsa Indonesia ini. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Dalam sidang pertama ini juga muncul beberapa usulan maupun gagasan-gagasan tentang dasar negara dari para tokoh-tokoh kita yang terdahulu yang merupakan tokoh hebat Indonesia, yaitu ada Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan juga Bapak Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila yang berisi 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, perkemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan. Pidato ini menjadi titik awal lahirnya dasar negara Indonesia. Selanjutnya, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi dilantunkan, PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang itu juga para tokoh sepakat untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia. Perlu diingat juga teman-teman, di Indonesia ini tidak hanya agama Islam yang dipeluk, melainkan juga masyarakat yang ada di Indonesia ini memeluk agama-agama lain selain Islam seperti agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini sangat beragam sekali. Bukan hanya agama, tapi juga ada suku, budaya, dan juga ras. Kembali lagi kepada topik tadi ya. Keputusan yang tadi sepakat mengubah Pancasila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan kebesaran hati, toleransi, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Toleransi ini memang sangat penting teman-teman. Dari proses lahirnya Pancasila, kita dapat melihat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan juga cinta tanah air. Para pendiri bangsa terdahulu mencontohkan bagaimana perbedaan pandangan bisa menjadi persatuan atau bisa disatukan demi tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan persatuan bangsa. Baik, sebagai penutup, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga jiwa bangsa Indonesia. Mari deh kita sebagai generasi muda terus menghidupkan semangat, gotong royong, dan cinta tanah air agar Indonesia tetap kokoh dan harmonis dalam keberagaman. Baik, bagi kita para generasi muda, sejarah ini memberikan pelajaran penting, yaitu bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci untuk menjaga keutuhan negara. Kita sebagai anak muda harus bisa meneladani semangat para pendiri bangsa untuk selalu menjaga sikap terbuka, menghargai perbedaan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, maupun di dunia digital sekalipun. Baik, cukup sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.